Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Nadia Syanoviani dengan MPM 20187. Di sini saya akan beresensi mengenai perdebatan antara Hart dan juga Fuller. Perdebatan Hart-Fuller adalah perdebatan antara Profesor Hukum Amerika Lon Fuller dan rekannya dari Inggris Harvard Lionel Adolphus Hart yang diterbitkan dalam Harvard Law Review pada tahun 1958 tentang moralitas dan hukum yang menunjukkan kesenjangan antara filsafat positivis dan hukum alam. Hart mengambil pandangan positivis dengan menyatakan bahwa moralitas dan hukum adalah hal yang terpisah, yang kemudian jawaban Fuller berpendapat bahwa moralitas adalah sumber kekuatan mengikat hukum. Namun sebelumnya perlu dipahami dasar pemikiran dan konteks awal lahirnya perdebatan antara Hart dan Fuller adalah mengenai penerapan hukum di masa Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, Nazi Jerman memiliki sistem hukum yang tersendiri dan dianggap penerapannya sangat keji dan tidak manusiawi di kalangan negara-negara lain. Nazi menerapkan sistem dan dasar fasisme dan nasionalisme, di mana hukum didasarkan pada semangat kebangsaan Arya dan nasionalisme fasis ala Nazi. Pada tahun 1944, seorang terdakwa yang ingin menyingkirkan suaminya melaporkan kepada pihak berwenang pernyataan menghina yang dibuatnya tentang Hitler saat pulang dari tentara Jerman. Istri terdakwa memberikan kesaksian memberatkannya, suaminya dijatuhi hukuman mati oleh militer. Pengadilan ini tampaknya berdasarkan undang-undang yang melanggar penegasan atau pengulangan pernyataan apapun yang bertentangan dengan kesejahteraan Third Reich. Namun setelah menjalani beberapa waktu di penjara, sang suami dikirim ke garis depan. Setelah kekalahan rezim Nazi, sang istri serta hakim yang menghukum suaminya didakwa berdasarkan 289 KUHP Jerman tahun 1871 atas perampasan kebebasan orang lain secara tidak sah. Profesor dalam kasus pidana menyatakan bahwa hakim yang menjatuhkan hukuman harus dibebaskan, tetapi bahwa istri bersalah karena dia menggunakan hukum Nazi atas dasar pilihan bebas demi hati nurani yang sehat dan rasa keadilan semua manusia yang baik tentang kematian atau pemenjaraan suaminya. Dalam artikel awal, Positivism dan Aspiration of Law and Morals, Hart menetapkan bahwa perspektif common theory dari positivisme hukum yang dikemukakan oleh John Austin dan meyakini bahwa hukum adalah perintah bagi manusia, tidaklah memadai, tidak secara akurat memiliki sifat hukum. Hart kemudian membela masalah inti dan penumbra yang muncul ketika makna suatu undang-undang dapat ditafsirkan. Hart mendekati kritik terhadap pemisahan hukum dan moral dalam lingkungan hukum yang sangat jahat. Ia membahas sudut pandang yang diungkapkan oleh Rothbard dan Kelsen seputar korupsi ekstrim rezim Nazi dalam sistem hukum. Dari diskusi ini, ia beralih ke analisis kasus informan Nazi. Dalam analisisnya, ia tidak setuju dengan alasan putusan pengadilan dan mengajukan dua alternatif. Salah satunya adalah dengan membiarkan perempuan tersebut tidak dihukum, yang menurutnya tidak benar secara moral, atau dengan menghukum perempuan tersebut dan mengakui bahwa hal tersebut akan menjadi presiden berbahaya dalam hukum retrospektif. Hart menyatakan kedua pilihan tersebut sama-sama jahat dan menunjukkan bahwa menyembunyikan moralitas hukum bukanlah solusi. Hart berpendapat bahwa hubungan hukum dan moralitas bersifat kebetulan sehingga keduanya tidak bisa diidentikan. Maka yang timbul adalah kekaburan dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Karena itu, menurutnya pendapat yang menyatakan hukum yang digunakan rezim Nazi sebagai hukum bukan karena tidak sejalan dengan moralitas adalah pendapat yang rancu.
Dalam tanggapan Fuller terhadap positivism and the separation of law and morals berjudul Positivism and Fidelity to Law, a Reply to Professor Hart. Fuller mengkritik kurangnya pengakuan Hart terhadap moralitas yang terlibat dalam penciptaan hukum dan menolak sarannya menafsirkan tujuan keseluruhan undang-undang daripada makna kata-kata individualnya. Fuller menyatakan bahwa jenis penghormatan yang kita berikan terhadap hukum manusia harus berbeda dengan penghormatan yang kita berikan terhadap hukum ilmiah, agar suatu undang-undang layak kita hormati. Undang-undang tersebut harus mewakili arah umum upaya manusia yang dapat kita pahami dan jelaskan. Dan prinsip undang-undang tersebut harus sah tanpa syarat. Menurut Fuller, hukum memiliki hubungan yang mutlak dengan moralitas dan bahwa hukum yang tidak mencerminkan moralitas tidak pantas disebut hukum. Dari resensi yang telah saya ringkas, menurut pandangan saya sendiri mengenai debat Hart and Fuller adalah salah satu perdebatan terpenting antara hukum kodrat dan positivisme hukum. Isu utama perdebatan mereka dapat diringkas secara kasar sebagai sifat moral dari hukum, yaitu Fuller mengusulkan bahwa otoritas hukum sebagian berasal dari konsistensinya dengan moralitas, sedangkan Hart menyarankan sebaliknya bahwa hukum tidak perlu konsisten dengan moralitas untuk menetapkan otoritasnya. Debat Hart-Fuller merupakan diskusi filosofis terkenal di bidang jurisprudensi yang terjadi pada tahun 1950-an hingga 1960-an antara dua sarjana hukum terkemuka, yaitu Hart dan Fuller. Perdebatan berpusat pada hakikat hukum dan peran moralitas dalam sistem hukum. Hart dan Fuller mempunyai pandangan berbeda mengenai hubungan antara hukum dan moralitas. Hart adalah seorang positivis hukum yang berarti ia percaya bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh manusia dan dapat dipisahkan dari moralitas. Menurut Hart, isi undang-undang ditentukan oleh aturan pengakuan, yaitu aturan sosial yang menentukan norma mana yang dianggap sebagai norma hukum. Aturan-aturan ini dibuat dan ditegakkan oleh otoritas manusia seperti pengadilan dan badan legislatif. Sebaliknya, Fuller berpendapat bahwa hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan. Ia percaya bahwa hukum mempunyai dimensi moral yang melekat dan isi hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip moral tertentu. Menurut Fuller, hukum harus memajukan martabat manusia, keadilan, dan supremasi hukum, dan harus dirancang untuk memastikan bahwa individu diperlakukan secara adil dan setara. Secara sederhana, Fuller mengusulkan hukum yang tidak adil berarti tidak ada hukum sama sekali. Dan juga Hart membantahnya bahwa meskipun beberapa isi hukum dan moralitas mungkin tumpang tindih, namun keberadaan hukum dan kualitas moral hukum adalah dua persoalan yang benar-benar berbeda. Keterkaitan antara hukum dan moralitas adalah topik yang telah lama menjadi subjek perdebatan dalam filsafat, hukum, dan masyarakat secara umum. Dalam pandangan ini, hukum dan moralitas memiliki hubungan yang kompleks dan keduanya dapat saling mempengaruhi. Hukum mungkin mencerminkan nilai-nilai moral yang dominan dalam masyarakat. Sementara pada saat yang sama, moralitas individu dapat mempengaruhi bagaimana orang mematuhi atau melanggar hukum. Perdebatan Hart-Fuller tetap menjadi pembahasan penting dan berpengaruh dalam bidang jurisprudensi. Meskipun tidak ada konsensus yang jelas mengenai isu-isu, perdebatan ini telah membentuk pemahaman kita tentang hubungan antara hukum dan moralitas dan peran sistem hukum dalam mendorong keadilan dan supremasi hukum.
Itulah perdebatan antara Fuller dan juga Hart seputar hubungan hukum dan moralitas, di mana menurut Hart, hukum dan moralitas harus dipisahkan, sedangkan menurut Fuller berpandangan bahwa moralitas tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.